Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Ideli Lestari, NPM 20 340 351 6036. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya demi memenuhi nilai ujian akhir semester PKN. Presentasi kali ini saya mengambil tema yang berjudul narkoba. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan kata narkoba, tapi kalian tahu tidak pengertian dan singkatan dari narkoba itu apa? Oke, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan singkatan dari narkoba. Jadi narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkoba ini memiliki efek kecanduan apabila pemakaiannya melebihi dari dosis yang ditentukan. Namun, Departemen Kesehatan Republik Indonesia menyatakan narkoba ini adalah nabza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kalian tahu tidak narkotika itu apa? Narkotika itu adalah zat atau tumbuhan yang memiliki efek halusinasi dan efek kecanduan yang berlebihan. Jenis-jenis narkoba terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada narkotika, yang kedua ada psikotropika, dan yang ketiga ada zat adiktif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, dari mulai narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang bersifat sintesis ataupun tidak sintesis. Narkotika ini menyebabkan penurunan kesadaran dan hilangnya rasa. Narkotika ini memiliki 3 golongan. Golongan pertama ini berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi yang sangat tinggi untuk ketergantungan. Contohnya adalah kokain, heroin atau putau, ganja, dan lain-lain. Golongan yang kedua ini berfungsi sebagai pengobatan dan memiliki potensi yang sangat tinggi atas ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, turunan atau garam narkotika, dan golongan yang lainnya. Nah, golongan yang ketiga ini berfungsi untuk pengobatan, terapi, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya kodein, garam-garam narkotika, dan golongan lainnya tersebut. Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada narkotika alami, yang kedua ada narkotika semisintesis, dan yang ketiga ada narkotika sintesis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada narkotika alami, yaitu zat yang berasal dari tumbuhan. Contohnya ganja, hasis, koka, dan opium. Yang kedua ada narkotika semisintesis, yaitu narkotika alami yang diolah menjadi zat adiktif untuk pengobatan kedokteran. Contohnya morfin, kodein, heroin, dan kokain. Yang ketiga ada narkotika sintesis, yaitu narkotika palsu yang terbuat dari zat kimia. Contohnya petidin, metadon, dan naltrexone. Selain narkotika, di sini saya akan menjelaskan apa itu psikotropika. Ada yang tahu tidak psikotropika itu apa? Psikotropika itu adalah zat atau obat, bukan narkotika, baik itu alamiah ataupun sintesis, yang mempengaruhi sistem saraf pusat. Di sini, narkotika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama yaitu zat psikotropika yang memiliki daya adiktif yang sangat kuat. Contohnya MDMA, ekstasi, LSD, dan STP. Golongan yang kedua yaitu zat psikotropika yang memiliki daya adiktif kuat. Contohnya amfetamin, metamfetamin, metaqualon, dan lain-lain. Golongan yang ketiga yaitu zat psikotropika yang memiliki daya adiktif yang sedang. Contohnya lumibal, buprenorfina, flunitrazepam, dan lain-lain. Golongan yang keempat ini zat psikotropika yang memiliki daya adiktif sangat ringan. Contohnya nitrazepam, yaitu BK, mogadon, dumolit, diazepam, dan lain-lain. Selain narkotika dan psikotropika, di sini saya akan menjelaskan apa itu zat adiktif. Zat adiktif terbagi menjadi 2 kata, yaitu zat dan adiktif. Zat yaitu menimbulkan gangguan pada perilaku, sedangkan adiktif yaitu sikap ketergantungan atau kecanduan. Golongan zat adiktif yaitu rokok, alkohol, minuman-minuman yang memabukkan. Selain itu ada juga cat kayu, aseton, bensin, dan lain-lain apabila dihisap atau dihirup dapat memabukkan.
Bahan atau zat yang disalahgunakan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu sama sekali dilarang penggunaannya. Contohnya pada narkotika golongan pertama yaitu ganja, kokain, dan heroin. Yang kedua ada psikotropika golongan pertama yaitu MDMA, LSD, dan sabu-sabu. Yang kedua ada pemakaiannya saran atas resep dokter. Contohnya amfetamin, sedatif, dan hipnotika. Yang ketiga itu diperjualkan secara bebas. Contohnya glue, thinner, dan aseton. Yang keempat ada batas umur pemakaiannya. Contohnya rokok dan alkohol. Sebab-sebab penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berasal dari faktor individu atau internal. Yang kedua ada faktor dari lingkungan atau eksternal. Yang ketiga yaitu faktor dari obat-obatan atau narkoba itu sendiri. Alasan seseorang menggunakan narkoba ada 3 macam. Yang pertama ada anticipatory beliefs, yaitu anggapan jika orang tersebut memakai narkoba, dirinya itu merasa lebih dewasa atau dirinya merasa lebih hebat. Yang kedua ada relieving beliefs, yaitu keyakinan bahwa narkoba bisa mengatasi gangguan kecemasan atau ketegangan dirinya sendiri. Yang ketiga ada facilitative atau permissive beliefs, yaitu keyakinan bahwa jika orang tersebut memakai narkoba, dirinya akan berasa mengikuti tren atau gaya hidup yang modern. Efek yang ditimbulkan pada pemakaian narkoba yaitu ada 5. Yang pertama halusinogen atau halusinasi. Yang kedua ada stimulan. Yang ketiga ada depresi. Yang keempat yaitu adiktif. Dan yang kelima jika pemakaiannya terlalu lama akan menimbulkan kecanduan. Dampak penyalahgunaan narkoba terbagi menjadi 3. Yang pertama berdampak pada fisik, contohnya berat badan menurun, mata memerah, dan mukanya memucat. Yang kedua berdampak pada emosi, yaitu mudah tersinggung, sering merasa bosan, dan emosinya tidak stabil. Yang ketiga berdampak pada perilaku, yaitu menjadi malas, lupa dengan tanggung jawab, dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, dampak penyalahgunaan narkoba secara umum terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi kesehatan, yang kedua ada dimensi sosial, dan yang ketiga ada dimensi penegak hukum. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, yang pertama ada upaya penanggulangan tindak pidana atau secara hukum. Yang kedua ada upaya penanggulangan dengan cara memberantasi produksi atau peredaran ilegal narkoba. Yang ketiga adalah upaya secara sistematik atau pendekatan. Ada 5 program pencegahan yang dirancang oleh BNN. Yang pertama ada promotif, yaitu ditujukan oleh masyarakat yang belum atau tidak sama sekali menyentuh narkoba. Yang kedua ada preventif atau program pencegahan. Yang ketiga ada kuratif yang disebut program pengobatan. Yang keempat ada rehabilitas, yaitu untuk pemulihan terhadap orang yang telah memakai narkoba. Yang kelima ada represif, yaitu program penindaklanjuti secara hukum orang-orang yang mengedar narkoba secara ilegal. Gejala pemakaian narkoba yang berlebihan yang pertama itu ada gejala terhadap pemakai heroin dan morfin, yaitu perasaan mudah senang dan bahagia, mudah mengantuk, dan malas bergerak. Yang kedua itu pada pemakaian ganja, yaitu mata merah, nafsu makan meningkat, dan pengendalian diri berkurang. Yang ketiga itu ada pemakaian pada sabu dan ekstasi, yaitu kewaspadaan meningkat, bergairah, dan susah tidur atau insomnia. Yang keempat ada pemakaian terhadap alkohol, yaitu jalannya sempoyongan, matanya memerah, dan mudah marah. Kalian tahu tidak, narkoba itu juga punya manfaat loh. Yang pertama manfaat pada ganja. Ganja itu bisa dibuat tas karena seratnya yang sangat kuat. Yang kedua ada morfin. Morfin itu bisa menghilangkan rasa sakit pada sel saraf pusat. Yang ketiga ada kokain, yaitu bisa mengacu metabolisme sel menjadi lebih sangat cepat. Di Indonesia ada 2 undang-undang yang dipergunakan dalam permasalahan narkoba. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, dan yang kedua ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.
Hukuman yang dijatuhkan pada pengguna narkoba yaitu tergantung tingkat kasus narkobanya. Yang pertama, ada tingkat A atau kelas A, yaitu kasus obat yang paling berbahaya. Contohnya morfin, heroin, opium, dan lain-lain. Yang kedua, ada tingkat B atau kelas 2, yaitu kasus obat yang tidak terlalu berbahaya. Contohnya kodein, amfetamin, dan barbiturates. Yang ketiga, ada tingkat C atau kelas 3, yaitu kasus obat yang tidak berbahaya. Contohnya yaitu obat resep, yaitu tranquilizers atau obat rasa cemas, ketamin itu obat bius, dan GHB yaitu obat penenang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.